Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Dr. Riki Eko Januar Silaeng. Saya Dr. Kenny Stefanus. Dan saya Dr. Fatimah Yunikartika Akbar. Kami dari Divisi Obstinsos, Departemen Obstetri dan Ginekologi, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Kami akan berbagi informasi mengenai kehamilan resiko tinggi. Apa sih itu kehamilan risiko tinggi? Kehamilan di mana ibu hamil maupun janin berada dalam risiko kesakitan ataupun kematian selama kehamilan, persalinan, maupun setelah kelahirannya. Kehamilan berisiko tinggi merupakan mereka yang termasuk dalam kehamilan dengan usia remaja dan kehamilan lebih dari 35 tahun. Kemudian memiliki aktivitas gaya hidup seperti merokok, minuman alkohol, dan penggunaan obat-obat terlarang dapat berdampak pada kehamilan dan mengakibatkan pada bayinya. Mereka yang terinfeksi virus HIV atau AIDS, virus Zika, maupun virus COVID merupakan faktor risiko tinggi pada kehamilannya. Mereka yang memiliki penyakit seperti penyakit ginjal, penyakit autoimun, penyakit tiroid, dan penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi, dan juga obesitas dapat menyebabkan masalah pada kehamilannya. Nah, apa saja sih kondisi kesehatan yang dapat menyebabkan kehamilan risiko tinggi? Yang pertama, preeklamsia. Preeklamsia atau keracunan kehamilan merupakan kondisi di mana seorang wanita mengalami peningkatan tekanan darah tinggi setelah minggu ke-20 dalam kehamilannya. Nah, bila tidak dideteksi sejak dini, dapat menyebabkan kejang atau koma yang disebut dengan eklamsia. Yang kedua, yaitu kehamilan ganda. Kehamilan yang lebih dari satu janin, misalnya ada 2 atau 3 janinnya. Yang ketiga, diabetes gestasional. Ini terjadi ketika seorang wanita yang sebelumnya tidak pernah menderita diabetes atau penyakit gula, kemudian memiliki diabetes saat dalam kehamilan. Dan yang keempat, merupakan kehamilan prematur sebelumnya. Jika seorang wanita pernah melahirkan sebelum minggu ke-37 dari usia kehamilannya, kehamilan saat ini dianggap beresiko. Kapan melakukan pemeriksaan ANC? Pada triwulan pertama 1 kali, triwulan kedua 2 kali, dan triwulan ketiga 3 kali. Kenapa sih pemeriksaan rutin kehamilan itu penting? Yang pertama, tujuan dari pemeriksaan adalah menegakkan risiko tinggi secara dini. Kedua, mengetahui apakah kehamilan berjalan dengan baik. Dan ketiga, adakah ditemukannya terjadi kelainan bawaan janin. Yang keempat, mengetahui fungsi dari plasenta atau ari-ari. Yang kelima, apakah terjadi penyulit pada kehamilan sekarang ini? Dan yang keenam adalah, adakah penyakit ibu yang membahayakan janin? Untuk ibu hamil, dalam menentukan risiko kehamilan, seorang dokter melakukan penilaian menggunakan skor Puji Rohyati, yaitu ada potensi gawat obstetri, APGO. Yang kedua, ada gawat obstetri, AGO. Dan yang ketiga, ada gawat darurat obstetri, AGDO. Bagaimana mencegah kehamilan risiko tinggi? Yang paling penting adalah persiapkan diri Anda dengan konseling pranikah dan konseling prakonsepsi. Konseling pranikah membantu pasangan calon pengantin untuk menganalisis kemungkinan masalah dan tantangan yang muncul dalam rumah tangga, juga membantu memecahkan masalah. Untuk konseling prakonsepsi, konseling yang dilakukan pasangan usia subur untuk mengenali segala risiko yang mungkin terjadi ketika kehamilan dan melakukan intervensi untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Kelompok faktor risiko pertama ada potensi gawat obstetri, terdiri dari 7T, yaitu pertama, terlalu muda untuk hamil dengan usia kurang dari 16 tahun. Kedua, terlalu lambat untuk kehamilannya dengan jarak lebih dari 4 tahun. Ketiga, terlalu tua untuk hamilan pertama dengan usia lebih dari 35 tahun. Keempat, terlalu cepat untuk memiliki anak yaitu kurang dari 2 tahun. Kelima, terlalu lama untuk kehamilan selanjutnya dengan jarak lebih dari 10 tahun. Keenam, terlalu banyak dengan jumlah anak lebih dari 4. Ketujuh, usia terlalu tua dengan usia lebih dari 35 tahun. Dan ditambah dengan 3P, yaitu pernah gagal dalam kehamilannya atau memiliki riwayat persalinan dengan yang buruk.
Kedua, pernah melahirkan dengan bantuan alat, contohnya adalah vakum, atau pernah mengalami perdarahan setelah melahirkan. Ketiga, pernah melahirkan dengan operasi seksus sesarea. Kelompok faktor resiko 2 atau ada gawat obstetrik yaitu yang pertama, ibu hamil dengan penyakit. Yang kedua, hamil kembar. Yang ketiga, ibu hamil dengan kematian janin dalam rahimnya. Yang keempat, letak lintang. Yang kelima, letak sungsang. Yang keenam, kehamilan lebih bulan. Yang ketujuh, hidramnion atau kehamilan kembar air. Dan yang terakhir, keracunan kehamilan atau preeklamsia. Kelompok faktor resiko 3, ada gawat darurat obstetri. Ibu dan janin dalam keadaan bahaya yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, yaitu termasuk nomor 1, perdarahan antepartum, di mana suatu keadaan ibu mengalami perdarahan dari jalan lahir di saat masa kehamilannya. Yang kedua, preeklamsi berat dan eklamsi, di mana suatu keadaan peningkatan tekanan darah tinggi sampai kejang. Jika Anda mempertimbangkan untuk hamil, Bicarakan dengan dokter Anda untuk menentukan apakah Anda dalam keadaan sehat atau memiliki kondisi atau faktor yang dapat meningkatkan resiko Anda. Dan jika Anda hamil, segera kunjungi dokter Anda di awal kehamilan Anda.